Nafza, narkotika psikotropika, zat adiktif. Nafza merupakan akronim dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan. Nafza secara umum merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral seperti diminum, dihisap, dan dihirup, maupun disuntik, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, waktu pemakaian yang panjang, dan pemakaian yang berlebihan. Penyalahgunaan narkoba atau nafza adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan, golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya. Penyalahgunaan nafza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan. Selain itu, penyalahgunaan nafza pada diri seseorang juga bisa dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau berteman dengan pecandu nafza. Fase penyalahgunaan nafza. Ketika penyalahgunaan nafza tidak dihentikan dan terjadi terus-menerus, hal itu dapat menyebabkan kecanduan. Pada fase ini, gejala yang dirasakan dapat berupa keinginan untuk menggunakan obat terus-menerus, setiap hari atau bahkan beberapa kali dalam sehari. Muncul dorongan kuat untuk menggunakan nafza yang bahkan mampu mengaburkan pikiran lain. Seiring berjalannya waktu, dosis yang digunakan akan dirasa kurang dan muncul keinginan untuk meningkatkannya. Muncul kebiasaan untuk selalu memastikan bahwa nafza masih tersedia, melakukan apapun untuk mendapatkan atau membeli nafza, bahkan hingga menjual barang pribadi. Tanggung jawab dalam bekerja tidak terpenuhi dan cenderung mengurangi aktivitas sosial. Tetap menggunakan nafza meski sadar bahwa penggunaan nafza tersebut memberikan dampak buruk pada kehidupan sosial maupun psikologis. Ketika sudah tidak memiliki uang atau barang yang dapat dijual, pecandu nafza mulai berani melakukan sesuatu yang tidak biasa demi mendapatkan zat yang diinginkan. Misalnya, mencuri, melakukan aktivitas berbahaya atau merugikan orang lain ketika di bawah pengaruh nafza yang digunakan. Banyak waktu tersita untuk membeli, menggunakan, hingga memulihkan diri dari efek nafza. Selalu gagal saat mencoba untuk berhenti menggunakan nafza. World Drugs Report 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk di dunia usia 15-64 tahun pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115.000 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial. Kenapa banyak milenial menggandrungi nafza? Di setiap tahap pertumbuhan, anak-anak akan selalu menghadapi dan harus beradaptasi dengan lingkungan baru, baik dari segi sosial, psikologi, dan pendidikan. Semakin dewasa, semakin anak-anak jauh dari orang tua, disertai beban yang terus meningkat, adanya pola komunikasi dan kekerasan dalam keluarga juga menyebabkan anak membelok dari aturan yang telah dibuat. Sedangkan di lingkungan luar, tanpa pengawasan dengan akses informasi tak terbatas, anak beresiko menjadikan nafza sebagai pelarian. Karena nafza memberi rasa tenang, bahagia seolah memenuhi keinginan dan kekosongan hati mereka. Penyalahgunaan narkoba atau nafza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental, misalnya gangguan bipolar atau skizofrenia. Seseorang yang menderita gangguan mental dapat lebih mudah menyalahgunakan nafza yang awalnya bertujuan untuk meredakan gejala yang dirasa. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan menderita gangguan mental, terdapat pula beberapa faktor
lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan penyalahgunaan nafsa. Antara lain, memiliki teman yang seorang pecandu nafsa, mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga. Bahaya nafsa. Halusinogen seperti lysergic acid, dietilamid atau LSD, pensiklidin, dan ekstasi atau inex. Efek yang dapat timbul dari penyalahgunaan obat halusinogen beragam. Di antaranya adalah halusinasi, tremor, dan mudah berganti emosi. Depresan seperti diazepam, alprazolam, clonazepam, dan ganja, efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan obat depresan adalah sensasi rileks dan mengalihkan stres akibat suatu pikiran. Stimulan seperti dextromethorphan, kokain, metafentamin, atau sabu, dan amfetamin. Efek yang dicari atas penyalahgunaan obat stimulan adalah bertambahnya energi, membuat penggunaannya menjadi fokus. Opioid seperti morfin dan heroin yang sebenarnya adalah obat penahan rasa sakit, namun digunakan untuk menciptakan rasa kesenangan. Bahaya nafsa selanjutnya, beresiko tertular hepatitis dan HIV. Masalah menstruasi, menghabiskan banyak biaya, menyebabkan emosi tidak terkendali, dapat masuk penjara, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Upaya pencegahan penyalahgunaan. Yang pertama, di lingkungan kampus, pelatihan berbasis keterampilan 3H, Head, Heart, and Hand, kegiatan alternatif berbasis kegemaran seperti aktif dalam organisasi, olahraga, seni, dan sejenisnya. Di lingkungan keluarga, menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta kasih sayang, komunikasi terbuka, saling asi asuh, memberikan pendidikan yang baik, menjadi contoh baik, memberikan pengawasan yang normatif. Di lingkungan masyarakat, ikut serta dalam mengawasi penyalahgunaan narkoba sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, mengadakan penyuluhan dan kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba, merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan resmi. 10 tips tangguh bebas narkoba. Yang pertama, selektif dalam pergaulan. Yang kedua, hindari keluyuran malam. Yang ketiga, jadilah anak berbakti kepada orang tua. Yang keempat, fokus pada hal-hal positif. Yang kelima, jangan takut kehilangan teman. Yang keenam, selesaikan masalah Anda. Yang ketujuh, bentengi diri dengan agama. Yang kedelapan, ingat masa depan. Yang kesembilan, jangan pernah mencoba. Yang kesepuluh, nikmati kebersamaan dalam keluarga. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, mari kita lindungi masa depan kita dan juga masa depan Indonesia.